Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia. Pada pagi hari ini saya kembali melihat perkebunan kelapa sawit di kebun. Kondisinya seperti ini di pagi hari ini pukul 8 ya teman-teman. Dan kita lihat pertumbuhan kelapa sawit pasca kurang lebih 1 tahun. Ini kondisinya seperti ini. Memang 1 tahun harus dilakukan pemupukan, terutama yaitu kita nanti akan tabur pemupukan dolomit. Berhubung ini cuacanya alhamdulillah di bulan November ini agak sedikit banyaknya turun hujan dan juga mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Yang kemarin kondisi kelapa sawit yang ada ini kondisinya menguning dan sempat diguyur berapa hari hujan, dan alhamdulillah kembali hijau ya teman-teman. Nah, kita lihat ini, kita nih di atas, kita turun ke bawah. Memang permasalahannya jika kita melakukan pemupukan pasca berapa hari harus segera ditangani. Karena kenapa? Rawan terjadi serangan hama kumbang tanduk karena kondisi sawit hijau atau subur, maka memungkinkan atau sangat tertarik si hama kumbang tanduk tadi memakan pucuk hijau pada tanaman sawit. Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman agar menghindari serangan hama kumbang tanduk pasca dilakukan pemupukan. Segera lakukan upaya preventif ya teman-teman, baik itu melakukan dengan cara penyemprotan hama pada sekitar tanaman kelapa sawit yang kita tanam, atau kita lakukan dengan cara penaburan, yaitu dengan cara penaburan furadan ya teman-teman di pucuk tanaman kelapa sawit. Bawah kita lihat, kita naik ke atas lagi. Memang dalam penanaman kelapa sawit itu harus ekstra dilakukan perawatan, dan itu juga harus segera dipersiapkan
biaya dari perawatan tersebut. Kita hitung saja per hektar dengan populasi kurang lebih tanaman kelapa sawit itu dalam per hektarnya, kalau pelepah pendek itu bisa sampai 130-an, kalau pelepah panjang itu bisa sampai 120. Itu jaraknya 9 kali 9 untuk pelepah panjang, 8 kali 9 untuk pelepah pendek. Kita ke bawah nih, lihat memang sangat terik ya. Wah, pagi ini terik. Dan yang tadi harus dipersiapkan biaya yang nyata. Ini biaya pemupukan yang kondisi saat ini itu kalau kita tidak pintar menyiasati atau dengan cara melakukan pemupukan, baik itu pupuk kandang, maka biayanya lumayan besar teman-teman, atau lumayan menguras isi dompet kita. Karena kenapa? Kalau tidak dipupuk, tanaman kelapa sawit kita itu akan lambat, baik itu proses pembesaran batang atau proses menjalarnya akar itu jadi lambat. Tetapi jika kita melakukan pemupukan dengan rutin, tergantung dosis yang kita pakai. Kalau saya itu menerapkan pemupukan 3 bulan sekali dengan dosis kurang lebih 250 gram sampai 300 gram per batang tanaman. Dan itu saya mengacu atau melihat pada tabel periodik perkembangan tabel periodik PPKS ya teman-teman. Dan itu sudah ada siklus jadwal pemupukan rutin. Nih sudah besar batangnya, baru 1 tahun nih. Nah, tadi kita di sana, di atas sana, kita turun ke sini, ke bawah, lihat kondisi yang ada. Kalau di sana belum kita cek lagi, di sana juga belum. Nanti rencana kita cek juga. Ini sudah mulai tumbuh gulma-gulma lagi ya teman-teman. Ini nanti kita akan melakukan penyemprotan kembali dan biaya lagi, tapi tidak apa-apa, karena memang investasi di perkebunan kelapa sawit itu awalnya kita susah-susah dulu selama kurang lebih 4-5 tahun, dan selebihnya nanti juga kita akan menikmati. Ya intinya kita tidak
buang-buang pundi-pundi pengeluaran, dan nanti juga kita akan nikmati juga untuk kedepannya. Dan itu jangka waktunya panjang, ya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 tahun ke depan pasca itu sudah panen. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman mengeluarkan di awal itu kocek uang yang besar dalam melakukan perawatan, dan itu maksimal pertumbuhan kelapa sawit yang kita tanam, dan nanti juga pasca produksi kita juga akan menikmatinya. Lebih baik dirawat ya teman-teman, kebun kita daripada diterbengkalai atau tidak dirawat, maka pertumbuhan kelapa sawit juga tidak begitu bagus nantinya untuk pas masa produksi. Nanti juga bisa dilihat dari batang tanamannya. Kalau batang tanamannya itu ya kecil, tidak berkembang, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap buah kelapa sawit. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman, sedikit ya sharing lah, pengetahuan yang sedikit ini mungkin juga bisa memprovokasi teman-teman yang melakukan berkebun di bidang perkebunan kelapa sawit ini. Sedikit sharing, dan jika ada salah atau dalam pengucapan atau kurang, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena ya namanya kita juga belajar di perkebunan, di bidang perkebunan kelapa sawit ini tentu banyak pengetahuan yang belum saya ketahui. Jika ada saran dan masukan, monggo disampaikan di kolom komentar. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Cek kita di perkebunan kelapa sawit hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa di like dan subscribe dan di share video ini jika bermanfaat. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.